Oke, halo teman-teman. Hari ini kita baru aja beli AC Daikin 3/4 PK buat workshop tempat kursus jahit yang saya punya. Karena kemarin sebenarnya kita udah ada AC di sana, itu merek LG setengah PK low watt, cuman karena ruangannya terlalu besar, 5x5, alhasil kita ganti ke AC yang lebih tinggi lagi PK-nya, biar suhu di ruangannya itu bisa lebih maksimal. Karena kemarin kan kalau yang setengah PK itu kurang dingin ya, karena memang peruntukannya nggak cukup untuk ruangan sebesar 5x5. Kalau 3x3 mungkin setengah PK itu bisa, tapi kalau 5x5 kurang lah. Sebenarnya sih kalau paling mantep kita pakai yang 1 PK. Cuman karena listrik di tempat saya ini tuh cuma 900 watt, alhasil saya pakai Daikin yang 3/4 PK yang listriknya sekitar 600 watt, 550 sampai 600 watt, seperti itu. Jadi kalau kalian lihat ini kondisi indoornya sama outdoornya, dan ini adalah Daikin made in Thailand. Ini 3/4 PK, udah R32 freonnya. Kemarin saya beli di angka 4.600.000, sudah include pasang tentunya. Mungkin di beda kota beda harga. Kalau ditanya kenapa saya milih Daikin, ya tentunya dari beberapa riset saya serta bertanya ke tukang AC, mereka lebih merekomendasikan merek Daikin ini ketimbang merek yang lain. Nah, kalau kalian lihat ini outernya udah bluefin ya, udah anti karat. Nah, sebenarnya kemarin saya pengen ambil LG itu kemarin dikasih 3.300.000 sama pasang. Nah, itu 3/4 PK standar, sama dengan yang ini yang sekarang yang Daikin itu standar juga, selisihnya ada 1.200.000. Cuman ya saya pikir ya udah deh, tanggung sekali beli ya udah langsung yang baik aja gitu kan. Nah, kalau kalian lihat ini di sekarang ini lagi ngebongkar AC yang terpasang, itu setengah PK yang low watt LG Hercules. Nah, biasanya kalau seperti ini itu kena cas biasanya. Nah, kalau saya ini saya kena cas 100.000 karena karena mengganti AC yang sudah terpasang, membongkar gitu kan. Nah, ini penampakan AC-nya, AC Daikin. Ini AC yang dari buka, ini dari buka LG Hercules. Nah, ini nanti kita akan pasang ke kamar saya di rumah ya, sekalian nanti kita bikin video deh, kita bersihin dulu semua nih. Ini agak udah kuning-kuning nih, ini kelihatan kalau AC-nya udah 10 tahun lebih umurnya. Kemarin beli second juga sih, ini 1.600.000, karena di rumah kakak saya itu ada yang merek ini, tipe ini itu dingin banget. Nah, kalau ini tipe untuk AC Daikin yang terpasang. Nah, oke. Ini udah hampir selesai pemasangan. Indoornya udah dipasang semua, udah disetting, tinggal disambungin semua pipa-pipa Nepal sama outdoornya yang terpasang. Nah, buat kalian yang lagi pengen pasang AC baru, ada 2 hal yang paling penting kalian harus perhatiin. Jadi 2 hal ini menentukan AC kalian itu bisa awet apa enggak, kayak gitu. Jadi pada saat pemasangan, pastiin pipa yang mereka pasang itu, kalau saya kan pakai Daikin 3/4, usahakan minimal 6 mili. Jadi ini pipanya 6 mili. Nah, karena ada juga biasa yang pipanya agak di bawah 6 mili. Kalau Freon R32 kan itu kencang banget. Jadi kalau bisa lebih besar pipanya lebih bagus, pipa tembaganya. Cuma kan kalau lebih besar ya pasti harganya lebih mahal ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini pemasangan outdoornya. Oke, dan yang paling penting yang kedua selain pipa yang tadi, yaitu proses pemvakuman.
Jadi ada sebagian AC itu yang dipasang pas dipasang baru itu mereka nggak vakum, itu akan berdampak kurang baik di AC-nya, karena kan kalau AC itu misalkan dia nggak divakum itu mungkin bekerjanya cuma 60% atau 70%. Sedangkan kalau dia divakum itu udah bisa 100% maksimal. Nah kayak gini sekarang nih, ini mesin vakumnya udah dicabut. Nah tadi itu dipasang di situ di vakum. Ini mesinnya besar banget, mesin vakumnya. Biasanya kan kalau mesin vakum itu kecil aja ya, ini terlalu besar. Jadi di vakum sampai bersih, nggak ada udara di dalam, baru dipasang kembali. Nah seperti ini posisi outdoornya. Nah, kalau sebenarnya sih ini posisinya kurang bagus ya, menghala ada di atas kilometer, cuman nggak ada pilihan lain. Nah ini udah posisi terpasang AC-nya, dan saya lagi ngetes seberapa dingin dan berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga AC ini dingin di ruangan saya yang 5x5 ini. Nah ternyata tadi saya dapatnya sekitar setengah jam, 30 menit itu baru betul-betul dinginnya itu terasa banget. Beda banget antara di dalam sama di luar, dan sangat beda dengan kondisi AC saya yang sebelumnya yang setengah PK low watt gitu kan. Nah ini saya lagi beres-beres, lagi bersih-bersih sambil nyalahin AC-nya, pengen ngelihat sih seberapa dingin ini AC-nya. Nah, kayak gitu. Karena kan kemarin sebenarnya saya dapat komplain sih dari peserta kursus saya, ada komplain karena AC-nya kurang dingin, apalagi dalam ruangan itu ada 8 orang biasanya kan. Alhasil ya udah deh, beli Daikin aja. Apalagi kemarin ada tukang AC yang saya tanyain. Saya kan suka banget tuh sama merek Gree. Ya udah saya tanyain, kalau menurut Bapak bagusan mana nih, Daikin apa Gree? Kalau saya sih sukanya bagusan Gree Pak. Tukang AC-nya ngomong gini, ya kalau bukan orang AC sih pasti bilangnya Gree Pak, tapi kalau orang AC yang berpengalaman pasti bilangnya Daikin. Ya kayak gitu. Nah ini adalah kondisi remote-nya, bentuk remote-nya seperti ini. Ini keren remote-nya. Ini panjang ya, lonjong gitu. Nah sekarang ini udah terpasang, saya pasang 18 derajat. Nah ini saya lagi tes nih, apakah ketika saya turunkan ke watt tertentu, suhu tertentu 23, 24, 25, apakah masih tetap dingin? Dan alhasil itu kurang dingin sebenarnya. Jadi kalau misalkan di 5x5 ada 2 orang, itu suhunya 20 itu boleh. Tapi karena biasanya yang pakai ruangan ini banyak, ada 8 orang atau 6 orang di dalamnya, jadi ya nggak apa-apa, saya pakai suhu 18 aja. Meskipun sebenarnya suhu 18 itu ya nggak mungkin tercapai di iklim tropis seperti ini ya, karena itu kan dinginnya kayak kulkas dan akan membuat AC kita bekerja lebih deras lagi sih. Udah overall segitu aja review saya tentang AC ini. Kalau saya sih, kalian butuh AC untuk zaman sekarang 2022, nggak ada salahnya kalian beli merek Daikin. Ya sekali beli mahal, tapi kalian bisa pakai lama banget gitu kan. Ketimbang beli yang lain, beli yang murah, tapi kita nggak tahu kualitasnya. Kalau Daikin ya nggak usah diraguin lagi lah. 2022 itu nomor 1 Daikin lah. Seperti itu. Oke, sekian review singkat saya tentang pemasangan AC Daikin ini 3/4 PK. Kalau yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa bantu like dan subscribe. Oke, terima kasih.